الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Wa anistaghfiru rabbakum, dan supaya kalian minta maaf rabbakum pada Tuhan kalian. Tsumma tubu, kemudian supaya kalian bertobat ilaihi kepada Allah. Yumatti'akum, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian. Mata'an hasanan, dengan kenikmatan yang baik. Ila ajalin musamma, sampai batas yang telah ditentukan. Wa yu'ti, dan Allah akan memberikan kulladzi fadlin, kepada setiap yang mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan, fadlahu, kelebihan yang dia miliki. Di ayat ini terusannya surat Hud, di antara arahan Quran kepada umat Quran, kepada yang mulia Nabi besar, umatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di antara arahan Al-Quran dalam ayat pertama, alla ta'budu illallah, supaya kita ini hanya menyembah kepada Allah. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illallah. Al-Quran adalah kitab uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya telah disusun dengan begitu rapi. Kalau susunannya ayat Quran ini dirubah, maka akan tampak bagi orang yang paham ini terjadi perubahan pada susunan Al-Quran. Susunan yang tidak pernah bisa ditiru oleh siapapun. Tsumma fussilat, kemudian diperinci. Isinya mengenai tauhid, isinya mengenai cerita-cerita orang yang sukses, para nabi dan mengikutnya, cerita-cerita orang yang gagal, penentang para nabi. Isinya mengenai keagungan-keagungan Allah, ada perincian-perincian. Milladun hakimin khabir, yang mana ayat-ayat tadi, firman-firman Al-Quran tadi diturunkan dari zat yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Maha mengetahui, maha teliti. Apa arahannya Tuhan kita? Alla ta'budu ilallah, supaya kalian jangan sampai menyembah selain Allah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad untuk kalian dari Allah sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi berita gembira. Memberi peringatan bagi orang-orang yang melanggar agama, kalian akan dapat macam-macam masalah dunia akhirat kalau kalian melanggar. Basyir, berita gembira bagi orang-orang yang taat, yang takwa. Di dunia kalian dapat ridhonya Allah, di akhirat dapat surganya Allah. Di antara arahannya Tuhan kalian itu apa? Wa anistaghfiru rabbakum. Di antara
arahan pemilik kita supaya kita ini punya amalan minta maaf kepada Allah. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih sempurna iman dan amalnya melebihi para anbiya. Di antara amalan-amalannya para anbiya, termasuk Sayyidul Anbiya, adalah memperbanyak minta maaf kepada Allah. Begitu pula beliau mengarahkan umatnya supaya memperbanyak beristighfar kepada Allah. Bukan sekedar pernah istighfar, memperbanyak istighfar. Man lazamal istighfar, barang siapa tidak pisah-pisah dengan amalan minta maaf. Para anbiya yang sempurna, Sayyidul Anbiya yang paling sempurna mencontohkan kita, orang-orang yang seperti beliau itu di antara sikapnya merasa perlu minta maaf kepada Allah. Itulah hamba Allah yang paling sopan, yaitu hamba Allah yang merasa dia ini selalu harus minta maaf lagi. Terus kita ini loh yang banyak salahnya. Kita ini loh yang banyak kekurangannya, kok nggak mau istighfar, itu benar-benar hamba yang nggak sopan kan. Maka di kalangan manusia juga Allah beri ilham orang seluruh dunia mirip. Termasuk orang yang baik di kalangan manusia itu yang disepakati adalah orang yang dia nggak buat salah tapi sudah minta maaf. Nyuwun sewu nggih basa Jawa. Maaf ya bahasa Indonesia. Bahasa Arab afwan. Bahasa Inggris golekno dhewe. Walaupun dia nggak pernah buat masalah, nggak pernah buat kesalahan, tapi orang yang sopan di kalangan makhluk manusia itu adalah yang suka mengemukakan minta maaf, padahal dia nggak punya salah. Nggak punya salah aja dia siap minta maaf. Nyuwun sewu, sepuntenipun. Maaf ya, kami ganggu, padahal ya gak ganggu. Maka orang yang punya sikap yang perlu kita contoh pada Tuhannya, sikap yang benar diantaranya adalah sikapnya para anbiya, yaitu memperbanyak istighfar. Dan ini bukan untuk beliau-beliaunya saja, umatnya apalagi seharusnya lebih-lebih lagi beristighfar. Memang salahnya itu nyata, bukan salahnya itu perasaan. Kalau para anbiya merasa salah, merasa kurang. Kalau kita memang kurang dan memang salah. Wa anistaghfiru rabbakum, bukan hanya minta maaf, tsumma tubu ilaihi, kemudian kalian kembali ilaihi kepadanya. Istighfar dan taubat itu sebagian ulama dibedakan. Istighfar itu minta maafnya. Kalau taubat itu memang lurus lagi. Kan ada orang minta maaf tapi kemudian nggak balik ke kurikulum, itu namanya istighfar yang nggak disertai taubat. Taba artinya roja'ah. Seperti orang bolos itu kemudian minta maaf Pak, saya bolos, saya tobat. Tobat itu maksudnya enggak bolos lagi, itu namanya tobat. Kalau hanya minta maaf tok tapi enggak ngerubah sikapnya dari bolos, itu istighfar tanpa tobat. Bisa dipahami ya? Bila kalau orang berbuat begitu, itu istighfar kemudian ikut arahan yang benar, yaitu arahan yang dibawa Nabi, yaitu Islam, yumati'akum mata'an hasana ila ajalin musamma, Allah akan janjikan berikan kepada kita kebaikan sampai waktu yang telah ditentukan, sampai amalan kita itu masih kita teruskan. Kalau kita teruskan ya sampai akhirannya amalan itu. Kalau kita terus beristighfar dan terus istiqomah dalam kelurusan, ya sampai mati kita kalau di dunia. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan beri kepada semua yang punya kelebihannya. Orang yang telah beristighfar dan telah bertaubat itu pun tingkatan-tingkatan. Di dalam ikutnya agama, ikutnya mempraktekkan ketakwaan. Yang tertinggi maka anugerahnya tertinggi, yang di bawahnya di bawahnya.
Maka diceritakan oleh sebagian ulama, ada sebagian hamba Allah itu begitu tinggi ketakwaan yang ada dalam kehidupannya, sampai harinya itu bahkan detik-detiknya itu harganya di sisi Allah melebihi Lailatul Qadar. Apa ini enggak ngarang, Pak? Enggak ngarang, belas enggak ngarang. Itu sahabat itu dibandingkan sahabat yang barusan jadi sahabat, amalannya sahabat yang awal dengan sahabat yang barusan jadi sahabat, itu tingkatannya, andaikan sahabat yang baru-baru itu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak sampai ke pahalanya sahabat yang awal-awal yang infak hanya 1 mud atau bahkan setengah mud. Ini terpaut antara sahabat lama dengan sahabat baru. Bagaimana dengan sahabat dengan tabi'in? Tabi'in dengan tabi'ut tabi'in ada paut begitu. Maka Allah berfirman, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Podo-podo ngaji di Al-Fatah, ketakwaannya beda, maka anugerah Allah untuk per pribadi beda-beda. Sama-sama putranya Nabi Adam, yang Habil wafat syahid, yang Sis alaihi salam jadi nabi. Sama-sama anak dari orang tua yang sama, ibu yang sama, tetapi diberi anugerah oleh Allah yang berbeda dan memang potensinya berbeda-beda. Sama-sama tanahnya, tetapi karena kandungannya berbeda, satunya jadi tanah liat, akhirnya jadi kendi, jadi genteng, satunya isinya emas, akhirnya jadi perhiasan yang begitu mahal. Ini sama-sama dari tanahnya sama aja, ya beda. Nah, tanahnya tanah mana? Tanah Teranggil dengan tanah pinggir jalan raya Temboro ya beda. Masih mahalan pinggir jalan raya di Temboro. Itu nilai dunia, kalau nilai akhirat sepertinya mahal Teranggil. Kan Darussalam. Alhamdulillah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah. Wa inni, dan sesungguhnya aku la ghaffarun, sungguh zat yang maha mengampuni. Ini ayat ini difirmankan oleh Allah selepas negur Bani Israel, kalau orang-orang melanggar itu tak murkai. Kalau orang sudah tak murkai, maka sungguh dia telah binasa. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Jadi jangan putus asa, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Wa inni, dan sesungguhnya aku la ghaffarun, adalah zat yang maha mengampuni, liman, kepada orang taba, yang dia bertaubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila salihah, dan dia amal saleh, tsumma ihtada, kemudian dia tetap atas hidayah. Ini ada 4 perkara yang disebutkan di sini. Ini disebutkan selepas firman Allah, sesungguhnya aku maha menerima taubat. Maka kata sebagian ulama, ini berarti orang yang pasti akan mendapatkan ampunan Allah kalau kumpul dari pada dirinya 4 hal ini. Kalau adalah salah satunya dikurangi, maka janji Allah akan berkurang pada dia. Janji ampunan akan berkurang atau bahkan akan hilang.
yaitu punya sifat taubat, kembali pada kurikulum yang diridhai Allah, meninggalkan pelanggarannya. Kedua, beriman. Semua kegiatan kebaikan yang katanya baik, kalau enggak disertai dengan keyakinan yang benar, itu tidak ada kaitannya dengan anugerah Allah, dia belum beriman. Kemudian selepas kembali kepada kurikulum, wa amila sholiha, dia buat yang baik. Tobat, kemudian buat yang baik. Kan tobat itu kembali. Ada orang dosanya bolos dari kelas, kemudian dia kembali ke kelas, tapi ternyata di kelas nggak buat apa-apa. Itu bukan wa amila sholiha. Kembali tok, ternyata nggak buat apa-apa. Maka ditekankan tobatnya itu harus wujud, ada perubahan, ada amal soleh. Wah, kalau tobat, kalau mlebu kelas ternyata melanggar lagi. Pelanggarannya dengan yang lain, bukan bolos tetapi ngantuk namanya. Wa amila sholiha tsumma ihtada. Kemudian ihtada itu di posisi hidayah. Kemudian dia mempertahankan dirinya dalam tertib yang di dalamnya pasti hidayah, itu tertib yang diridhai oleh Allah. Taubat, iman, amal soleh, kemudian istiqomah di atas tertib yang benar. Lah orang itu sudah amal soleh, sudah beriman, sudah bertobat, kan mesti dalam hidayah Pak. Ini Allah berfirmannya pakai summa. Ini tiga ini memang dalam hidayah, tapi kalau kemudian tidak berubah di tengah jalan atau akhirannya, maka dia tidak termasuk dapat janji ini. Kemudian selepas itu dia tetap mempertahankan tertib kebenaran yang telah dia jalani itu. Kan ada orang sudah tobat, imannya benar, amal soleh, tiba-tiba selepas itu dia tinggalkan tertib kebenaran itu, ya akhirnya ampunannya Allah yang telah dia dapatkan bisa lepas lagi. Karena dia keluar dari kurikulum yang diridhai oleh Allah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. يا عالم السر